Halo semuanya, perkenalkan kami dari mata kuliah Strategi Algoritma yang terdiri dari saya, Renaldo. Saya Stephen Nathaniel. Saya Hugi. Ya, kali ini kami akan menjelaskan mengenai suatu aplikasi yang telah kami buat yang bernama Hanya Penggemar yang memanfaatkan algoritma breadth first search dan depth first search. Pertama-tama, kenapa namanya hanya penggemar? Karena aplikasi ini itu bertujuan untuk sesama penggemar tuh tahu relasinya dari mana gitu. Nah, lanjut aja ke kegunaan aplikasi. Nah, aplikasi ini bisa dipakai untuk misalnya kalian punya data teman ini sama siapa, teman ini sama siapa. Terus kalian mau menghubungi dari sini ke sana gitu. Jadi bisa ketahuan jalurnya itu lewat mana gitu. Instead of mau kayak ya mungkin karena relasinya jauh gitu jadi ini ngehubungin ini terus ini ngehubungin itu terus apalagi ya. Bisa lagi kalau dalam bisnis franchise itu sama partner itu seberapa jauh relasinya gitu. Jadi kalau misalnya mau menghubungi franchise yang lain itu lewat mana gitu. Oke, jadi bisa dilihat tampilan aplikasinya kayak gini. Ini ada tombol minimize, ada tombol exit. Minimize buat minimize, exit itu buat keluar. Ini kalau exit keluar gitu kan. Lalu ini ada dua di sini, graph file sama preview. Preview ini buat ngeliat filenya nanti yang udah dibaca. Misalnya kita baca yang ini. Nah, ini ada permainan file, pembacaan file juga, jadi bisa dilihat di sini tapi nggak bisa diedit, cuma lihat doang isi filenya apa. Ini itunya. Terus kalau misalnya mau ganti, bisa langsung ganti atau di clear dulu. Ya, nah, misalnya ganti yang ini gitu. Atau ganti yang ini. Jadi bisa diganti pakai clear tadi atau langsung ganti aja. Ini bisa dilihat tapi nggak bisa diedit. Terus ini ada tempat milih algoritma. Itu nggak harus di sini langsung. Tapi kalau misalnya kita langsung next dia nggak mau gitu. Jadi harus pilih dulu. Nah ini grafnya juga bisa digeser-geser kalau misalnya posisinya nggak enak atau kurang enak gitu. Terus bisa di next. Nah di next ini algoritma yang tadi seperti yang udah dibilang bisa diganti lagi. Misalnya diganti. Terus pertama-tama tuh harus milih account dulu karena kalau langsung ini dia bakal error. Dia bakal suruh ngisi ini dulu. Nah ini tuh ngisi misalnya Kiki gitu. Nah ini ada merah, kuning sama oranye itu maksudnya apa? Kuning tuh dia sebagai ininya. Jadi kalau misalnya Kiki berarti dia kuning. Kalau misalnya pindah ke Kaku, nah ini Kakunya kuning. Nah oranye ini adalah teman dia langsung. Jadi Kaku ini kan cuma teman sama Kuku. Jadi Kuku itu oranye. Yang lainnya merah karena merah itu recommendation fan gitu. Misalnya kita panggil Koku lah. Nah ini friendnya kan ada dua Kiki sama Keku. Jadi ya yang diorenin Kiki sama Keku, friend recommendation-nya ini. Nah, terus ada satu lagi fitur explore friend. Itu kalau pakai device ini ngaruhnya ke sini. Misalnya mau cari ke Kiko. Nah, ini nanti langsung ngebikin garis biru jalannya lewat mana gitu. Misalnya Neni gitu. Ini Neno kan di graf lain gitu. Jadi dia nggak ada jalan ke sana. Nah, ini langsung ditolak gitu. Terus kayak Nenek gitu. Nah, itu kayak gitu lah ya. Terus kalau BVS dia misalnya gini. Nah, dia langsung ini. Seperti yang bisa dilihat tadi kalau bisa diganti ya DVS selalu lebih panjang dibanding DVS karena DVS bagus buat cari yang lebih dalam dan BVS lebih cari yang lebih dekat gitu. Oke, bisa Jadi dilanjut BFS ke itu sini. selalu menjamin shortest path, sedangkan kalau DFS itu enggak. Ya, ini bisa di-clear juga kalau mau balik ke awal. Jadi untuk fitur friend recommendation di sini itu pakai traversal, ada grafnya. Jadi misalkan di account-nya itu milih salah satu, misalkan Nana. Nah nanti dari graf Nana itu kita akan ngelihat friend-nya Nana itu siapa aja. Misalkan di graf itu ada Nunu, Nino, sama Nano. Nah setelah dari Nunu, Nana, dan Nino itu didapetin, dari ketiga akun itu akan dicek lagi temannya itu siapa aja. Nah nanti setelah pengecekan dari Nino, Nano, sama Nunu itu kan dapat ada Nunu, Neno, Nini, sama Nene. Nah nanti dari keempat itu akan dicek lagi temannya itu siapa aja yang kira-kira teman dari keempat akun itu tuh adalah temannya Nana yang akhirnya nanti akan terdaftar di mutual friend-nya gitu.
Jadi nanti tiap akun rekomendasinya itu bisa diketahui kayak mutualnya siapa aja sih gitu. Jadi untuk explore friend dengan pencarian BFS, kita itu pertama akan mengambil inisialisasi pencariannya. Inisialisasi pencariannya itu yang kita pilih di account. Kayak misalkan di kasus ini Nana. Jadi Nana ini akan menjadi inisialisasi pencarian BFS-nya. Nah, untuk BFS-nya ini kita pakai struktur data queue yang setiap kali di pencarian BFS itu nemu akunnya itu akan di entry ke queue-nya. Ya nanti pada selanjutnya akan dicek berdasarkan Vivo-nya itu. Lalu nyarinya itu, jadi dari setiap entry queue yang kita dapetin, kita itu akan ngecek setiap teman yang ada. Kalau teman yang ada itu namanya itu sesuai dengan akun tujuan dari explore friend-nya enggak. Misalkan di sini explore friend-nya itu Nini. Jadi pertama Nana itu akan mencari Nini di teman-temannya. Kalau misalkan teman-temannya itu tidak ada yang bernama Nini, maka teman-temannya itu akan di-entry ke queue-nya. Misalkan dari contoh ini, yang pertama kali dicek adalah Nano. Karena Nano itu bukan Nini, Nanonya akan dimasukin ke queue. Lalu setelah Nano, kita ngecek Nino. Nino bukan Nini, jadi Nino akan masukin ke queue. Terus cek lagi Nununya, Nunu bukan Nini, jadi Nino juga masukin queue. Setelah itu, dari yang udah dalam queue-nya itu kita ambil lagi untuk ngecek lagi teman-temannya apakah ada Nini di teman-teman situ. Kalau misalkan nggak ada, misalkan bukan Nini nggak ditemukan, kita kan masukinnya lagi ke queue sampai akhirnya Nini itu ketemu, dan setelah Nini ketemu kita akan langsung dapet jalurnya. Kayak di kasus ini untuk BFS itu berarti jalurnya Nana, Nunu, dan Nini yang jaraknya itu first degree gitu. Oke. Terus berikutnya kalau menggunakan algoritma DFS ya. Jadi penelusuran itu tentunya berbeda dengan kalau pakai BFS. Jadi kalau DFS itu memakai struktur data stack. Jadi cara kerjanya bagaimana? Jadi pertama tuh dari pemilihan akun yang sekarang itu contohnya adalah Nana. Jadi dari Nana itu dia akan menelusuri salah satu dulu teman dari Nana tersebut. Misalnya di situ kita langsung ambil aja si Ninonya. Terus dari si Ninonya itu kita menerapkan lagi DFS-nya. Jadi langsung dari satu teman dipilih itu langsung ditelusuri terus sampai ke apa namanya node yang paling dalamnya atau yang paling bawahnya. Jadi saat melakukan penelusuran itu si DFS-nya ini akan mengisi semua akun yang telah dilewati ke dalam stack. Jadi misalnya dari Nana ke Nino, berarti Nananya dimasukin dalam stack, terus Nino dimasukin, terus misalnya dilewati dan masuk ke Nuno. Nah itu si Nino-nya kan masukin ke stack lagi. Tapi pas di Nuno ini dia kan udah nggak punya teman lagi kan. Makanya itu akan melakukan backtracking. Cara backtrackingnya bagaimana? Jadi dia ambil stack-nya, terus di pop elemen paling atas, yaitu sekarang adalah Nino, supaya diambil elemen tersebut untuk kembali ke node itu. Terus kita menerapkan lagi DFS-nya sampai maju ke Neno dan sampai maju ke Nini lagi. Jadi buat contoh kasusnya adalah jalurnya adalah Nana, Nino, Neno, terus ketemulah Nini. Seperti itu. Terus kalau buat perbedaan antara BFS dan DFS, jadi kalau BFS itu kan bakal selalu menjamin bahwa path yang ditemuin untuk explore friend adalah yang paling pendek atau shortest path. Sedangkan yang DFS itu tidak selalu menjamin hal tersebut. Karena yang BFS itu lebih cocok untuk mencari yang sumbernya dekat, sedangkan DFS itu untuk mencari yang sumbernya yang jauh. Ya, jadi sekian video kita. Terima kasih telah menonton. Dadah. Bye-bye.